yang stunting itu 24,4%. Artinya dari 4,8 juta setiap tahun yang stunting itu sekitar 1,2 juta. Ngeri memang. Dan yang kelima kami silakan naik Ibu Bidang Cynthia Levi dari cabang 1 untuk menerima penyerahan secara simbolis bantuan sosial untuk keluarga yang berisiko stunting. Dan kami mohon kehadirannya di atas panggung untuk memberikan bantuan sosial secara simbolis Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, Bupati Sleman atau yang mewakili Dr. Novilindati Nuraini MKes. Baik, kemudian kita undang untuk ke atas panggung Ustadz Wijayanto, kami persilakan untuk mendampingi penyerahan bantuan secara simbolis. Oh ya, aku tak mau sampai. Kemudian Kepala Haji Generasi KMA, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Kebudayaan Zakat dan Wakaf, Kemenang dan Kementerian Jakarta dan Sulukri. Kami silakan. Waduh. Bisa kok. Kami silakan kepada seluruh tim komunikasi untuk mengadakan momen ini yang sangat bermanfaat. Inilah dengan penyerahan bantuan sosial secara simbolis. Iya. Lalu berikan tepuk tangan kepada pemerintah. Baik, selanjutnya lanjutkan untuk foto bersama terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, berikan senyum yang paling manis. Boleh salam di KKBN. Salam KKBN. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, mohon tahan sebentar. Baik, terima kasih. Cukup kami persilakan kembali ke tempat duduk semula. Baik, kami silakan Bapak Ibu berkenan untuk kembali kepada dunia masing-masing. Terima kasih kami mengaturkan. Dan inilah dia penyerahan bantuan sosial secara simbolis yang diberikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia, maka kemudian Kanwil Kementerian Agama Daerah Islam Yogyakarta menindaklanjuti dengan adanya MOU antara perwakilan BKKBN DIY dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Islam Yogyakarta tentang upaya penanggulangan ataupun penurunan angka stunting di DIY. Bahkan setelah itu kemudian Kanwil melalui bidang urusan agama Islam menggerakkan dan mengerahkan teman-teman para kepala KUA, kemudian juga teman-teman penghulu untuk mendukung program penurunan angka stunting di DIY yang angkanya masih 17%, walaupun jauh di bawah rata-rata nasional yang 24,4%, tetapi tentu kita ingin lebih kecil dari Bapak Ibu penyuluh, kemudian adanya saya, kemudian Pak Sigit,
kemudian Pak Ustadz terus mau ceramah di depan Sinopam, ada. Jadi hari ini yang memanai adalah Bapak Ibu sekalian, dan kami yang pertama BKKBN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jangan ditepuk tangan. Ada yang mau tepuk tangan. Tepuk tangan juga boleh karena banyak orang yang ingin hamil nggak hamil. Dari 4, jadi Indonesia itu sama dengan setiap tahun melahirkan satu negara, karena Singapura itu penduduknya hanya 4 juta, Indonesia bisa melahirkan 4,8 juta. Setiap tahun Indonesia itu melahirkan satu negara. Keren kan? Keren. Nah, sekarang ini yang stunting itu 24,4%, artinya dari 4,8 juta setiap tahun yang stunting itu sekitar 1,2 juta. Ngeri memang. Alhamdulillah DIY ini stuntingnya termasuk 3 terendah di Indonesia, karena DIY stuntingnya 17,3%. Tepuk tangan untuk DIY. Dan jangan iri dengan Kulon Progo terendah karena besarnya 12%. Bukan karena saya orang Kulon Progo, tidak ada hubungannya sama sekali, karena angka itu sudah ada sejak sebelum saya sudah pindah di Jakarta, dan tidak ada yang survei, bukan BKKBN, yang survei dari Kementerian Kesehatan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita memang cukup prihatin. Kenapa begitu? Karena Indonesia itu sebetulnya kalau kita lihat, maka ada ukurannya. Slide saya itu, coba slide next. Kalau kita ingin mencapai namanya SDGs, Sustainable Development Goal tahun 2030, maka harus bebas kemiskinan ekstrim, kelaparan tidak boleh ada, orang stunting tidak ada, berarti bukan tidak ada, tapi harus targetnya sih mesti di bawah 10%. Slide next. Maka Pak Presiden kemudian mengutamakan keluarga-keluarga yang tentu muda. Jadi pasangan usia subur yang masih akan hamil, akan melahirkan, itu menjadi kunci, harus diintervensi. 1 tahun Bapak Ibu sekalian yang nikah di Indonesia 2 juta besar, yang nikah 2 juta, keluarga baru di Indonesia 2 juta. Dan dari 2 juta yang hamil setiap tahunnya itu, orang Indonesia itu kalau nikah semua pengen hamil, jadi yang hamil 1,6 juta. Keren loh ya. Yang nikah 2 juta, dari yang nikah 2 juta, yang hamil di tahun bersamaan 1,6 juta, 80%. Karena orang Indonesia kalau nikah semangatnya prokreasi untuk mendapatkan keturunan. Menyedihkan karena ternyata ukuran istilahnya human capital index kita itu ukurannya adalah salah satunya EQ kita. Ternyata urutan kita Indonesia itu cukup jauh di urutan ke 130 dibandingkan negara-negara yang lain kecerdasan kita. Ya. Ada tepuk tangan, 130. Karena stunting pasti pendek, tapi pendek pasti stunting? No, stunting pasti pendek, belum tentu. Stunting juga pasti kurang cerdas, tapi kurang cerdas juga belum tentu. Jadi stunting itu ruginya ada 3. 1, dia pasti pendek, nggak bisa jadi tentara, nggak bisa jadi polisi, mau nikah sama pramugari aja pinter ya. Kemudian yang kedua, stunting kemampuan intelektualnya rendah. Kemudian yang ketiga, orang stunting itu pendek, kalau kira-kira usia 45 tahun dia dapat rezeki yang banyak, akhirnya dari gemuk sentral obes, gemuk tapi di tengah. Barang siapa sentral obes, gemuk tapi di tengah, maka mudah kena penyakit hipertensi, stroke, serangan jantung, kencing manis. Sehingga harapan saya mental emotional disorder yang 9,8% ini bisa berkurang, harapan saya.
Karena tahun 2013 yang remaja kita, anak-anak kita yang mental emotional disorder angkanya masih 6,1%. Tahun 2018 menjadi 9,8%. Mental emotional disorder itu apa? Gangguan jiwa